Dia menggunakan selotip untuk menempelkan tali pengaman ke mesin treadmill, lalu menyalakan treadmill, dan membiarkan tali mengikuti sabuk mesin tersebut selama satu siklus penuh. Setelah itu, dia melepas selotip dan mengikat simpul yang erat di salah satu ujung tali. Sementara ujung lainnya diikatkan ke papan kayu yang sudah dipaku rapat. Ini semua karena saat King Darno bangun pagi, dia menemukan jendela dari lantai ke langit-langitnya tertutup papan kayu oleh seseorang. Jadi dia berencana menggunakan tenaga treadmill untuk menarik papan-papan tersebut satu persatu. Namun, saat kecepatan treadmill semakin tinggi, bukan papan-papan itu yang bergerak, malah treadmillnya sendiri yang mulai bergeser mundur. Melihat hal ini, King Darno buru-buru melompat ke atas treadmill untuk menjaga agar tetap stabil. Lalu, dia dengan panik mempercepat treadmill. Kali ini, akhirnya tak ada lagi masalah. Saat kecepatannya melebihi angka 20, papan tersebut akhirnya bisa terlepas. King Darno pun menghidupkan treadmill lagi dan menarik lebih banyak papan. Namun, dengan putus asa, di balik papan-papan itu ternyata bukan jendela, melainkan tembok beton tebal. Sekarang King Darno benar-benar kehilangan harapan untuk melarikan diri karena pintu juga telah dikunci oleh orang misterius itu. Bahkan setelah dia menghancurkan kunci pintu dengan tongkat golf, pintu tetap tidak bisa terbuka. Setelah sedikit menenangkan diri, King Darno mengambil pengering rambut yang tadi dia lempar ke tempat sampah, lalu mencari gantungan baju dan mengeluarkan bagian logamnya. Dia memanaskan logam itu dengan pengering rambut. Begitu kawat itu berwarna merah, dia menyelipkannya ke dalam pintu kayu. Dengan suhu tinggi, pintu itu cepat terpotong, membentuk celah. Kemudian, dia menggunakan cara yang sama untuk memotong celah pada 3 sisi lainnya. Dengan begitu, akhirnya dia berhasil membuat lubang di pintu kayu. Tapi, begitu King Darno keluar, dia menyadari bahwa itu bukan villa miliknya sama sekali. Dia berada di dalam gua bawah tanah yang gelap. Ada sebuah lorong di dalam gua tersebut. Di ujung lorong, King Darno menemukan saluran ventilasi di atas. Ini adalah harapan terakhirnya untuk melarikan diri. Kembali ke dalam ruangan, King Darno melepas penutup ventilasi dari AC sentral. Tak disangka, ternyata ada saluran di sana. Dengan cepat, dia memanjat dan merangkak maju mengikuti saluran tersebut. Benar saja, ujung saluran tersebut mengarah ke permukaan tanah. Tapi pintu keluar itu telah sambung dengan besi. Dan tempat ini dikelilingi pegunungan di sekelilingnya. Tak peduli seberapa keras dia berteriak minta tolong, tak ada yang bisa mendengarnya. Saat King Darno merasa semua harapan untuk melarikan diri hilang, tiba-tiba terdengar suara listrik yang mendesis dari bawah sofa. Ternyata ada walkie-talkie yang tersembunyi di sana. Saat itu, dia sudah tak peduli apakah ini jebakan yang dipasang oleh orang misterius itu. Yang dia tahu, ini adalah satu-satunya alat komunikasi yang dia punya. Setelah mencoba beberapa saluran, akhirnya suara manusia terdengar dari speaker.